Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, selamat sore. Berjumpa kembali pada kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia. Pada kegiatan ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan media pembelajaran dengan Peerdek Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita tunggu terlebih dahulu sekitar 1 hingga 2 menit. Kita tunggu peserta yang lain, Bapak Ibu yang lain, agar dapat memasuki Zoom meeting pada sore hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang saya hormati Bapak Ari Purmadi MPD selaku narasumber pada kegiatan sore hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan media interaktif dengan Peerdek. Harapan kami Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya, atau jika Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu, Bapak Ibu juga bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti mempraktekannya. Untuk pertemuan hari ini tidak terlalu dalam terlebih dahulu, kita akan masuk dalam pengenalan dan bagaimana fitur-fitur yang ada pada media pembelajaran ini di Peerdek ini Bapak Ibu. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu yang mungkin beragama Islam, yang Muslim, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Bapak Ibu luar biasa pada sore hari ini dengan keadaan berpuasa masih mau bergabung pada kegiatan kami, mungkin sembari ngabuburit Bapak Ibu. Jadi meluangkan waktunya sekaligus menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Guru Inovatif Indonesia Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan untuk sore hari ini, sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini, saya persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Dr. Muhammad Suhardi menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Suhardi. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Arief Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang Muslim. Alhamdulillah pada sore hari ini, Bapak Ibu semua, kita bisa bertemu kembali, kita belajar bersama, kita berdiskusi, dan tentunya kita coba untuk berinovasi dalam pembelajaran. Tentunya bersama Guru Inovatif Indonesia, tempat Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bisa belajar, berkarya, dan berinovasi. Yang pada sore hari ini ataupun pada akhir bulan Maret ini Bapak Ibu semua, kita bisa belajar berkaitan dengan media interaktif menggunakan web aplikasi Peerdek namanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar, mencoba, ataupun bahkan menggunakannya dalam pembelajaran sehari-hari. Ada juga Bapak Ibu yang mungkin belum, gitu ya. Ataupun Bapak Ibu yang mungkin akrab dengan web aplikasi-aplikasi pembelajaran.
Bapak Ibu yang sudah menggunakan Canva, kemudian menggunakan web aplikasi-aplikasi yang lain, di sana juga kurang lebih sama. Tujuan dengan aplikasi-aplikasi tersebut sebagaimana terkait dengan perkembangan teknologi pembelajaran di era sekarang ini, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi mana yang paling bagus, Pak Suhardi, gitu ya? Tidak ada aplikasi yang lebih unggul ataupun mungkin yang kurang, gitu ya. Tetapi berkaitan dengan aplikasi mana yang sekiranya Bapak Ibu cocok, aplikasi mana yang sekiranya Bapak Ibu familiar dan tentunya bisa diterapkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Ada banyak sekali jenis aplikasi pembelajaran, ada banyak sekali pilihan-pilihannya yang tentunya Bapak Ibu bisa pergunakan. Nah, salah satunya yang kami kenalkan pada sore hari ini adalah Peerdeck, gitu ya. Peerdeck ini adalah salah satu web aplikasi media pembelajaran yang menurut saya pribadi sangat interaktif, gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan web aplikasi yang lain untuk pembelajaran. Nah, ini web aplikasi ini luar biasa menurut saya. Salah satunya gratis tentunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu install aplikasi, Bapak Ibu cukup buka browsernya, kemudian login dan lain sebagainya, kemudian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan biasanya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu di workshop virtual ini, Bapak Ibu akan diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih mendalam lagi bersama narasumber. Narasumber yang kami hadirkan ataupun yang kami undang adalah narasumber yang berkompeten dan tentunya sudah menguasai terkait dengan aplikasi ini. Dan pada sore hari ini kami mengundang Bapak Ari Purmadi MPD. Beliau adalah Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan di Universitas Pendidikan Mandalika, yang tentunya Bapak Ibu sudah bergabung juga beliau di WA Group, dan 3 hari nanti di Zoom meeting Bapak Ibu akan diarahkan, kemudian Bapak Ibu akan sama-sama berdiskusi bersama narasumber, dan di WA Group juga nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama beliau karena beliau juga sudah bergabung di WA Group, tentunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu di Guru Inovatif Indonesia, biasanya kalau Bapak Ibu guru sudah capek mengajar gitu ya, capek juga dengan administratif, itu yang membuat kita ataupun Bapak Ibu guru agak enggan ataupun agak capek gitu, males untuk berinovasi. Tapi di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif. Ya, administratif yang berkaitan dengan Pak mana presensinya, mana daftar hadir gitu. Kemudian Bapak Ibu repot untuk menyebutkan hadir di kolom Zoom meeting. Di Guru Inovatif Indonesia tidak perlu memikirkan itu Bapak Ibu. Karena semua perangkat administratif sudah kami siapkan, sudah kami rancang sedemikian rupa agar Bapak Ibu tidak perlu repot dengan urusan administratif. Mungkin nanti takut tidak ada sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pasti sudah terregistrasi dan tercatat di database kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu cukup fokus saja. Ya, Bapak Ibu cukup fokus saja dengan materi, dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tentunya pada topik yang akan kita diskusikan, yaitu Bapak Ibu bisa membuat media interaktif dengan Peerdeck ini. Dan tidak hanya sekedar teori, Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di kelas ataupun di dunia nyata dalam sehari-hari Bapak Ibu, dan sehingga apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk sore hari ini, selamat mengikuti kegiatan workshop. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan pada sore hari ini memiliki manfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan workshop virtual. Saya kembalikan kepada Pak Arief Wicaksono selaku moderator.
Baik, Pak Muhammad Suhardi, terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kami mulai, kembali lagi kami ingatkan bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, Bapak Ibu, di mana 3 hari kita akan berjumpa bertatap maya melalui Zoom meeting ini, mulai hari Senin hingga hari Rabu, dan kemudian hari Kamis dan hari Jumat kita lanjutkan dengan diskusi interaktif melalui grup WA, Bapak Ibu. Dan untuk diskusi interaktif tersebut, di grup WA sudah tergabung narasumber kita, Bapak Ari Purmadi, sehingga ketika nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, bahkan nanti sore ini atau malam ini, ketika Bapak Ibu mempraktekkan dan ada kendala-kendala, Bapak Ibu bisa tanyakan di grup tersebut agar nanti bisa direspon oleh narasumber, begitu Bapak Ibu. Sehingga untuk 3 hari ini tidak hanya Zoom saja, Bapak Ibu juga bisa berinteraksi melalui grup WA tersebut. Kemudian terkait dengan administrasi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Suhardi sebelumnya, bahwasanya tidak ada link presensi yang perlu Bapak Ibu isi karena sudah kami siapkan untuk daftar hadir para peserta workshop virtual ini, Bapak Ibu. Dan segala sifatnya administrasi, segala hal yang bersifat administrasi sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu peserta workshop virtual. Oleh karena itu, Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh pemateri, lebih-lebih nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut, Bapak Ibu. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, Bapak Ibu, langsung saja untuk kegiatan pada malam hari ini, saya serahkan kepada narasumber, silakan Bapak Ari Purmadi. Ya, terima kasih Pak Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati founder P4I, Bapak Dr. Suhardi, yang dimana menjadi pimpinan dari P4I, dan kebetulan rekan kerja saya di Universitas Pendidikan Mandalika, di mana beliau ini merupakan dosen AP yang menjadi inspirasi kita semua, bahwasanya dia terus berkonsisten dan berkontribusi untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Yang saya hormati pula Direktur P4I Bapak Randi Pratama MPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, dosen, mahasiswa-mahasiswi yang hebat pada kesempatan kali ini. Nah, terlebih dahulu saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini. Semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ataupun saya share screen dulu, yang dimana materi pada hari ini juga saya sudah sampaikan ke WA atau di share di WA. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan materi untuk pertemuan pertama yang berkaitan dengan pengenalan fitur Peer Deck ya. Namun sebelumnya saya harapkan Bapak Ibu bisa bergabung ya untuk melihat presentasi Peer Deck ini seperti apa, karena harapannya Bapak Ibu bisa terlibat langsung pada presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, harapannya Bapak Ibu bisa join session dengan mengetikkan ini ya di sini join PD atau singkatannya Peer Deck, join pd.com, Bapak Ibu copy atau klik di laman Google Bapak Ibu atau di browser Bapak Ibu, lalu nanti setelah muncul di sini masukkan kodenya. Ini ya, saya akan kopikan di grup. Silahkan Bapak Ibu copy, langsung masukkan di Chrome-nya ya. Jadi silahkan. Jadi untuk ininya bisa dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu langsung mengklik link-nya yang sudah saya bagikan, langsung di copy kodenya KCZ-KRS ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung terlibat pada presentasi saya seperti itu. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu?
Jadi join session. Ini saya copy kodenya QRS, lalu saya masukkan pada join session-nya ini. Lalu kita otomatis masuk ke presentasi ya. Dan tampilannya seperti ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Ditandai dengan adanya ini ya, emoticon apakah lagi senang, datar aja atau lagi cemberut, seperti itu silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menjawab, langsung di skip. Ini tampilan awal ya. Jadi bisa kita, misalnya Bapak Ibu lagi senang hari ini, tinggal diklik icon senyumnya ya. Oke, langsung masuk ke materi yang ada terkait dengan pengenalan dan fitur Peer Deck. Silakan Bapak Ibu coba. Oke, selanjutnya, jadi saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang dinamakan Peer Deck. Namun sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Jadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Dr. Suhardi, nama saya Ari Purmadi, instansi di Universitas Pendidikan Mandalika, program studi teknologi pendidikan. Dan saya konsentrasinya di e-learning atau pembelajaran digital. Bapak Ibu bisa cek juga di laman Google Scholar, penelitian dan pengabdian saya lebih banyak ke arah pembelajaran berbasis teknologi e-learning. Dan saya senang sekali diundang oleh Guru Inovatif Indonesia pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis teknologi, khususnya pembelajaran daring ya, menggunakan teknologi internet. Nah, ringkasan atau topik yang saya bawakan pada kesempatan hari ini yang pertama adalah mengenalkan kepada Bapak Ibu media interaktif Peer Deck ini seperti apa. Lalu aplikasi Peer Deck ini terintegrasi dengan aplikasi apa aja sih? Selanjutnya fitur aplikasi Peer Deck dan kelebihan media interaktif Peer Deck, ataupun nanti saya bagikan juga kekurangannya. Jadi karakteristik media Peer Deck ini seperti apa? Selanjutnya membuat presentasi interaktif dengan Peer Deck dan menggunakan media interaktif Peer Deck dalam pembelajaran online. Untuk hari pertama, untuk hari kedua harapannya Bapak Ibu bisa nanti menyediakan atau membawa ini ya PowerPoint Bapak Ibu atau presentasi Bapak Ibu atau bahan ajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu punya. Nanti kita sama-sama buat, kita masukkan ke aplikasi Peer Deck ini bagaimana tampilannya seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Nah, terkait dengan Peer Deck ini pasti kita bisa kaitkan atau hubungkan dengan yang namanya media pembelajaran ya. Media pembelajaran ini merupakan satu komponen penting dalam kurikulum Merdeka Belajar, karena media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam mengakses informasi dan memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Ibaratnya kalau kita menjadi seorang guru, media pembelajaran itu adalah sebuah senjata ya. Di medan perang misalnya tentara, senjata dari guru itu adalah salah satunya adalah dengan media pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, media pembelajaran ini dapat berupa buku teks, video pembelajaran, game edukasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, media pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar juga dapat diharapkan menjadi fasilitasi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi atau yang disebut TIK, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan digitalnya yang penting untuk kurikulum di era digital saat ini, yang dimana pada saat ini semua berbasis teknologi. Apapun di lini
kehidupan apapun itu ada kaitannya dengan teknologi. Bahkan semua diaplikasikan. Misalnya kita mau makan, misalnya mau kemanapun, ada aplikasinya yang memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Dan juga di dunia pendidikan ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang hadir guna membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Makanya mungkin sejalan dengan itu kita diharapkan menjadi guru yang inovatif untuk peserta didik kita, seperti itu harapannya. Dan ini menjadi selaras dengan tujuan atau visi misi dari Guru Inovatif Indonesia yang dapat menjadikan Bapak Ibu menjadi guru inovatif untuk anak-anak Indonesia. Seperti itu harapannya, amin. Selain itu juga karena adanya kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu dituntut atau diharapkan dapat menyediakan ruang yang lebih luas lagi terkait dengan materi pembelajaran, baik itu media cetak ataupun non-cetak. Non-cetaknya bisa jadi menggunakan presentasi ataupun menggunakan e-learning atau menggunakan media-media yang kekinian yang bisa membuat siswa atau peserta didik itu dapat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena gaya belajar ini merupakan salah satu kunci untuk memasukkan materi atau bahan ajar itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Seperti itu. Dan juga media pembelajaran ini harus dipilih dan dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa menjadi capaian pembelajaran umum, capaian pembelajaran khusus dari Bapak Ibu, itu harus sejalan. Dan pemilihan media pembelajaran ini dirasa sangat penting guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya, media pembelajaran juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang berbasis proyek, kolaborasi, dan eksplorasi. Berbasis proyek biasanya Bapak Ibu menugaskan atau ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana pembelajaran ini dapat membuat mahasiswa lebih interest lagi untuk belajar. Dan bisa juga pembelajaran berbasis kolaborasi. Kolaborasi itu ibaratnya Bapak Ibu bisa mengharapkan kolaborasi semua pihak, termasuk misalnya ada yang namanya praktisi mengajar dan seterusnya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengeksplorasi ya berbagai macam fitur-fitur yang mungkin dirasa Bapak Ibu tidak miliki pada saat pembelajaran offline. Bapak Ibu bisa tambahkan di pembelajaran online. Misalnya nih, materi yang Bapak Ibu sampaikan terlalu banyak pada saat pembelajaran offline. Nah, Bapak Ibu bisa mengakalinya atau berinovasinya dengan misalnya pembelajaran online, menghadirkan materi-materi tersebut atau mengupload materi-materi tersebut ke dalam online ya, atau platform online. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu model pembelajaran saja, misalnya offline, itu tidak akan bagus juga untuk selanjutnya, karena materi yang dikemas begitu banyak harus disampaikan begitu cepat seperti itu, sehingga membutuhkan namanya media-media yang harus digunakan pada saat ini. Misalnya ada yang namanya e-learning, ada yang namanya cloud, misalnya ada yang namanya Google Workspace dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa gunakan pada saat ini yang mudah diakses oleh siswa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu diharapkan ada partisipasi khusus yang Bapak Ibu dapat isi, yang dimana silakan bisa Bapak Ibu isi di halaman selanjutnya. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan atau mendengar aplikasi Peerdeck? Silakan Bapak Ibu isi di laman ininya, di laman presentasinya kalau misalnya mengakses menggunakan aplikasi Peerdeck. Ya, ini. Jadi saya akan melihat respon dari Bapak Ibu.
Nah, belum pernah. Mungkin ada yang di bawah? Ini baru berapa orang ya? Belum pernah. Ada yang pernah enggak? Ya, ini kebanyakan belum pernah ya Bapak Ibu ya. Oke, yang di sini ada 62 peserta, jadi yang belum merespon 22, silakan. Mungkin yang belum. Ini 63, pernah dengar tapi belum pernah menggunakan. Belum pernah mengetahui, belum pernah. Ya, terima kasih atas respon dari Bapak Ibu. Nah, harapannya ini yang akan Bapak Ibu tampilkan nanti di presentasi yang Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik. Nah, harapannya kan presentasi itu bisa ada umpan baliknya atau feedback-nya. Nah, jangan sampai kita menyampaikan materi pembelajaran, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang disampaikan atau diterima oleh Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sebagian besar Bapak Ibu belum pernah menggunakan atau pernah mendengar aplikasi Peer Deck ini, mari kita sama-sama belajar atau sharing nanti terkait dengan aplikasi ini ya. Nah, aplikasi Peer Deck itu merupakan media interaktif yang dimana merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi lebih interaktif dan lebih cepat seperti itu. Semisal tadi interaktifnya di mana ada seperti balikan yang Bapak Ibu harapkan, misalnya Bapak Ibu memberikan stimulus dan siswa memberikan responnya. Bagaimana pertanyaan itu dijawab oleh peserta didik, sampai sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan. Seperti jadi nanti banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk Peer Deck ini yang harapannya bisa mewakili apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan ke peserta didik. Nah, salah satu fitur unggulan dari Peer Deck adalah kemampuannya untuk memudahkan interaksi dari Bapak Ibu atau sebagai pendidik kepada audiens, atau yang dimana audiens ini adalah peserta didik kita atau anak didik kita atau siswa kita seperti itu. Nah, presenter dapat langsung melihat tanggapan audiens secara langsung atau real time dan dapat mengubah arah presentasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih seperti saya tanggapi tadi, misalnya kebanyakan yang belum pernah, maka oke, ini akan cocok sekali untuk kita diskusikan sama-sama. Tetapi kalau misalnya ada yang sudah pernah, jadi ini akan menjadi salah satu aplikasi yang bisa mungkin kita sharing apa yang menjadi kekurangan saya, yang bisa Bapak Ibu tutupi dan seperti itu. Jadi sama-sama kita belajar terkait dengan aplikasi Peer Deck ini. Jadi bisa jadi mengubah arah presentasi yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan seperti itu. Misalnya apakah siswanya atau misalnya ini nanti Bapak Ibu buat presentasi terkait dengan materi matematika misalnya atau materi IPA, sampai sejauh mana peserta didiknya sudah memahami materi tersebut. Bisa jadi misalnya sudah dibaca sampai sejauh ini, maka nanti Bapak Ibu lontarkan sampai sejauh mana misalnya pemahaman materi yang dipahami oleh peserta didik berdasarkan apa yang sudah dipelajari misalnya di buku, di link-link yang sudah dibagikan atau sumber belajar online seperti itu akan mengubah arah presentasi yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya integrasi aplikasi Peer Deck. Jadi aplikasi Peer Deck ini terintegrasi dari beberapa aplikasi, terutama Google Workspace ya. Jadi Google Workspace itu tempat atau laman kerja dari Google ya, yang dimana kita pastinya kalau buat akun Gmail kita sudah diharapkan punya Google Workspace ya, pasti punya Google Workspace. Namun semua fitur-fitur dari Google Workspace itu mungkin belum kita eksplorasi lebih lanjut. Misalnya di Google Classroom, Google Slide, Google Doc, Google Drive, Gmail, dan seterusnya.
dan aplikasi Peer Deck ini terintegrasi lebih prefer ke Google Workspace ya. Jadi Google Workspace ini nanti terintegrasi misalnya ke Google Slide ya, misalnya di Peer Deck ini akan terintegrasi dengan Google Slide sebagai tambahan fitur pada saat Bapak Ibu membuat presentasi berbasis cloud atau online di Google Slide, Bapak Ibu bisa menambahkan aplikasi Peer Deck ini sebagai aplikasi untuk lebih menginteraktifkan presentasi yang Bapak Ibu mungkin belum lakukan sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu melakukan presentasi dengan menyampaikan materi itu tanpa misalnya mengharapkan ada feedback berupa misalnya dapat kita lihat langsung di screen-nya ya, seperti itu ya. Namun dengan adanya bantuan aplikasi Peer Deck ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri seperti yang sudah saya lakukan tadi di presentasi saya, itu bisa kita lihat langsung respon yang disajikan atau respon yang bisa kita lihat dari tanggapan dari Bapak Ibu sendiri. Nanti bisa Bapak Ibu lakukan itu sendiri di presentasi yang Bapak Ibu akan buat seperti setelah workshop ini, seperti itu. Selanjutnya, selain terintegrasi di Google Workspace, dia juga terintegrasi dengan Microsoft ya, Microsoft Teams. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft, email Microsoft, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan atau login menggunakan akun Microsoft Bapak Ibu. Jadi salah satu di antara dua ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk sign up atau daftar nanti untuk menggunakan fitur aplikasi Peer Deck ini. Nah, selanjutnya, fitur apa saja sih yang nantinya Bapak Ibu dapatkan di aplikasi Peer Deck ini? Jadi, setelah kita menginstal atau add-on di aplikasi Google Slide, itu bisa kita lihat fitur aplikasi Peer Deck ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat sebuah pertanyaan atau question yang dimana question ini bisa dalam bentuk ada drag and drop, ada multiple choice, ada yang seperti tadi, misalnya pertanyaan singkat yang bisa Bapak Ibu sampaikan, yang dimana hasilnya itu bisa Bapak Ibu lihat langsung responnya seperti apa, ataupun nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga aplikasi Peer Deck ini bisa memasukkan berbagai macam media, misalnya berupa audio, berupa gambar, video, dan seterusnya. Dan ada juga Flashcard Factory, yang dimana Flashcard Factory ini digunakan untuk membuat semacam kartu pembelajaran seperti itu yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga dalam fitur Peer Deck ini. Nah, selanjutnya, di sini mungkin saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu lagi. Peer Deck ini terintegrasi dengan aplikasi Facebook. Apakah statement ini benar atau salah? Bisa saya lihat atau bisa dibantu responnya? Ya, di sini responnya ada yang bilang true-nya baru 1. Terus false-nya yang salah menjawab 13. Silakan Bapak Ibu, apakah Peer Deck ini terintegrasi dengan aplikasi Facebook? Mari Bapak Ibu ya menjawab, udah 19 yang menjawab salah ya. Lalu yang menjawab true atau benar adalah 5. True ini benar ya Bapak Ibu ya, false ini salah. Silakan bisa respon dari pertanyaan atau statement yang saya berikan ini, apakah Peer Deck, aplikasi Peer Deck ini terintegrasi dengan aplikasi Facebook, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah statement ini benar, true, atau false, atau salah? Ya. Ya, mungkin nanti kalau ketika Bapak Ibu misalnya menyampaikan presentasi seperti ini,
bisa Bapak Ibu memberikan waktu yang digunakan sehingga bisa peserta didiknya menjawab dengan waktu yang Bapak Ibu tentukan seperti itu. Nah, sudah menjawab di sini yang salah 25, yang menjawab benar adalah 6. Jadi jawaban yang statement ini adalah salah ya Bapak Ibu. Jadi Peer Deck ini terintegrasi dengan aplikasi Google Workspace dan aplikasi Microsoft. Jadi jawabannya adalah salah seperti itu. Jadi kita bisa juga menambahkan misalnya dengan statement ini, pertanyaan ini, terus jawabannya yang seharusnya ini apa, ditambah lagi dengan mungkin tambahan penjelasan dari Bapak Ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya ini karakteristik atau kelebihan dari aplikasi Peer Deck itu sendiri. Yang saya sebutkan, yang pertama adalah interaktif. Kenapa interaktif, Bapak Ibu? Ya, jadi aplikasi Peer Deck ini memungkinkan pengajar untuk membuat presentasi interaktif dengan menambahkan pertanyaan, polling, gambar, video, ataupun aktivitas yang memungkinkan siswa dalam berpartisipasi secara real time atau secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua adalah responsif, ya, responsif. Jadi responsif maksudnya di sini adalah Peer Deck dapat merespon kecepatan dan gaya belajar siswa dengan memungkinkan mereka untuk belajar pada tingkat mereka sendiri, memberikan waktu tambahan misalnya untuk menjawab pertanyaan dan memungkinkan mereka dapat mengajukan pertanyaan secara anonim seperti itu. Selanjutnya, kelebihan dari Peer Deck itu sendiri ada namanya kustomisasi. Jadi kustomisasi ini maksudnya pengajar dapat menyesuaikan setiap slide yang Bapak Ibu buat dengan menambahkan catatan pribadi ataupun menjelaskan konsep dan memperjelas instruksi yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya seperti yang tadi, mungkin dalam pembelajaran atau slide yang sudah Bapak Ibu buat, ada hal-hal yang misalnya ini perlu ditambahkan sehingga peserta didik ini dapat lebih jelas lagi mengetahui atau lebih detail lagi mengetahui materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan seperti itu. Selanjutnya di sini kurang L ya Bapak Ibu, di bawah L-nya. Jadi kelebihan aplikasi Peer Deck ini adalah fleksibel. Maksud dari fleksibel itu sendiri adalah jadi Bapak Ibu bisa merubah atau secara fleksibel dapat mengganti pertanyaan nanti ketika misalnya sudah dijalankan aplikasi Peer Deck-nya ternyata Bapak Ibu ingin menambahkan slide atau pertanyaan di tengah-tengah slide yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bisa dilakukan di Peer Deck seperti secara fleksibel ya. Selanjutnya aplikasi Peer Deck ini memiliki kelebihan yang di mana terintegrasi ya. Terintegrasi ini maksudnya adalah aplikasi Peer Deck ini diintegrasikan dengan berbagai macam platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, sehingga pengajar dapat mengakses presentasi mereka dengan mudah dan siswa dapat berpartisipasi langsung dalam pembelajaran yang lebih interaktif, lebih efektif untuk dilakukan. Seperti itu yang mungkin Bapak Ibu rasa sebelumnya mungkin saya presentasinya kurang interaktif nih, saya belum mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan dari mahasiswa saya atau siswa saya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai macam platform, misalnya seperti tadi Bapak Ibu sinkronisasi dengan Google Classroom, misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Google Classroom nih, Bapak Ibu bisa langsung menginstruksikan bahwa presentasi saya ini saya akan lakukan menggunakan aplikasi Peer Deck yang dimana linknya ini bisa langsung di-share di Google Classroom Bapak Ibu. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dari kelebihan aplikasi Peer Deck ini adalah analisis pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan presentasi Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa menganalisis apa saja respon yang sudah dilakukan atau umpan balik yang sudah dijawab oleh peserta didik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan hasilnya itu kepada peserta didiknya. Jadi nanti hasilnya itu dapat terangkum dalam Google Doc Bapak Ibu yang bisa nanti Bapak Ibu simpan di Google Drive Bapak Ibu. Jadi kita memiliki keuntungan kalau misalnya sudah punya akun Gmail atau akun Google, itu sudah terintegrasi ke berbagai macam akun Google yang lain, misalnya Google Doc, Google Slide, Google apalagi Google Classroom dan seterusnya, karena jadi satu kesatuan yang namanya Google Workspace seperti itu Bapak Ibu. Lanjut di sini. Nah, untuk membuat presentasi interaktif dengan Peer Deck, kita harus punya akun dulu ya, terlebih dahulu di platform tersebut. Setelah itu pengguna dapat memilih template yang ingin digunakan atau membuat presentasi dari awal. Seperti layaknya Google Classroom, jadi Peer Deck ini nanti pada saat Ibu mendaftar, Bapak Ibu memilih role Bapak Ibu menjadi apa di sana. Ada yang menjadi teacher dan ada yang menjadi student. Jadi silakan nanti role Bapak Ibu atau posisi Bapak Ibu yang sebenarnya atau peranan Bapak Ibu sebenarnya itu menjadi apa di yang nyata. Misalnya kalau yang sekarang kan Bapak Ibu menjadi guru ya. Jadi nanti Bapak Ibu mendaftar di Peer Deck-nya itu juga sebagai guru, karena tampilan dari Peer Deck antara role atau peranan guru dan siswa itu akan berbeda. Kalau guru kan pastinya akan membuat bahan ajar ya, bahan ajar. Dan kalau siswa nanti menerima bahan ajar yang sudah dibuatkan oleh gurunya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah presentasi selesai dibuat, pengguna dapat membagikan link presentasi kepada audiens. Bapak Ibu bisa men-share link seperti yang saya sudah lakukan di awal tadi, misalnya membagikan link ataupun menggunakan join session tadi, misalnya ayo join pd.com, lalu Bapak Ibu masukkan kodenya, yang kemudian nanti siswanya membuka tersebut dan Bapak Ibu yang akan meremote atau menjadi orang yang akan memandu presentasi yang Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Nah, audiens juga dapat membuka link tersebut pada perangkat yang ada, misalnya menggunakan laptop, menggunakan tablet, menggunakan handphone. Jadi nanti aplikasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan disesuaikan dengan ukuran dari tampilan layar dari perangkat Bapak Ibu sendiri atau layar pengguna itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, tahapan pembuatan presentasi Peer Deck ini, sebagaimana yang mungkin kita buat menjadi tahapan-tahapan. Yang pertama, nah, kita akan membuat akun ini ya, Peer Deck itu sendiri. Syaratnya adalah Bapak Ibu sudah punya akun Google ataupun akun Microsoft. Yang kedua adalah, tahap kedua adalah Bapak Ibu nanti juga bisa membuka Google Slide. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa menambahkan ekstensi atau add-on Peer Deck, aplikasi Peer Deck. Yang tahap keempat, Bapak Ibu bisa mulai praktik di sini, customisasi slide, insert question, media, memilih template yang Bapak Ibu inginkan, dan harapannya nanti Bapak Ibu menggunakan PowerPoint Bapak Ibu sendiri, materi Bapak Ibu sendiri untuk besok ya. Misalnya Bapak Ibu guru atau dosen dengan mata pelajaran tertentu, misalnya seperti misalnya agama, bahasa Inggris dan seterusnya, bisa Bapak Ibu praktikan besok ya, di kesempatan besok, ataupun nanti saya akan sediakan juga
salah satu materi dari PowerPoint yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk praktik besok seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak membawa atau tidak punya slide yang ingin di-peer-deck-kan seperti itu. Tahap selanjutnya adalah yang tahap kelima adalah publish and share. Jadi Bapak Ibu bisa mempublish kerjaan atau presentasi Bapak Ibu yang kemudian di-share ke berbagai macam platform, baik itu Google Classroom ataupun ke misalnya share-nya menggunakan WA misalnya, tapi membukanya nanti bisa dibuka menggunakan browser yang ada di perangkat Bapak Ibu seperti itu. Nah, sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu sekarang menggunakan laptop, kita bisa melakukan langkah-langkah instalasi Peer Deck ini pada Google Slide. Namun sebelum itu kita misalnya ini break ya. Jadi kita bisa memberikan semacam slide break kepada peserta didik. Mungkin kalau misalnya kita sudah terlalu banyak menyampaikan materi, misalnya seperti itu, bisa kita sisipkan dengan break, dengan misalnya men-stretch organ tubuh kita, misalnya kepala, atau yang lain-lain, seperti itu ya. Bisa kita lakukan dengan instruksi seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini juga sudah tersedia di aplikasi Peer Deck, seperti itu. Jadi ini kita lanjut aja. Ini harapannya sebagai contoh saja dari tampilan presentasi menggunakan Peer Deck yang dimana bisa ditambahkan dengan ini ya, Bapak Ibu, slide seperti ini. Nah, yang pertama, sekarang kita langsung praktikan. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya belum pernah melakukan atau menggunakan aplikasi Peer Deck, Bapak Ibu silakan akses langsung aplikasi Peer Deck-nya dengan kata kunci misalnya di sini Peer Deck ya, Peer Deck. Lalu masuk ke home page-nya. Dan di sini Bapak Ibu bisa ini ya, sign up atau daftar secara gratis. Kita klik. Ini kita sign up for free. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, karena saya sudah mendaftar sebagai teacher, silakan Bapak Ibu nanti ini di skip ya. Bapak Ibu bisa login menggunakan Google atau akun Microsoft. Pilih salah satu yang Bapak Ibu punya. Misalnya kalau Bapak Ibu punya email Google, silakan Bapak Ibu pilih akun Google ya. Pilih with Google seperti itu. Ini saya sudah login, saya sign out dulu. Ya ini, login with Google ya. Selanjutnya, dan di sini Bapak Ibu diharapkan dapat memilih email mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya menggunakan akun yang di atas seperti itu untuk pendaftaran di Peer Deck. Lanjut. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih peranan Bapak Ibu. Misalnya sebagai teacher di sini ya, pastinya sebagai pendidik. Silakan pilih teacher dan nanti melengkapi nama sekolah dari Bapak Ibu, school-nya. Misalnya ada yang sekolah di SD 1 ini ya, Surabaya misalnya, SD 1 Semarang dan seterusnya, silahkan dilengkapi. Namun di sini salah satu kekurangan dari Peer Deck ini ada namanya ini ya Bapak Ibu, akunnya itu ada yang free dan ada yang premium. Jadi kalau misalnya di sini kita masih menggunakan free dan diberikan akses selama 30 hari untuk menggunakan akses yang premium Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat akses premiumnya. Jadi nanti join your akun premium, nanti apa aja yang diberikan di sana. Kalaupun misalnya yang gratis, nanti ada fitur-fitur yang mungkin
akan terblok ya, tapi tidak banyak sih Bapak Ibu, yang maksudnya Bapak Ibu bisa nantinya melihat akun yang premium itu sendiri seperti apa dan bisa membandingkannya dengan akun yang free atau gratis sendiri. Saya juga menggunakan akun gratis di sini, tapi saya upgrade ke akun premium. Saya usahakan selama 30 hari ini mencoba akun premiumnya. Tapi kalau misalnya kita akali, nanti Bapak Ibu kalau udah habis akun premiumnya, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya akun email yang lain untuk menggunakan akun premium selama 30 hari selanjutnya seperti itu. Jadi bisa diakali kalau misalnya habis Bapak Ibu akun premium selama 30 hari itu, Bapak Ibu bisa menggunakan akun premiumnya dengan email yang lain seperti itu. Silakan. Nah, di sini ketika sudah Bapak Ibu daftar menggunakan akun email Bapak Ibu bisa melihat beranda dari dashboard email Bapak Ibu setelah login ya. Di sini email dari Bapak Ibu atau profil Bapak Ibu dan seterusnya bisa dilihat di sini. Peer Deck Activities bisa kita langsung create listen atau Peer Deck Listen. Lalu ada Launch Quick Prompt dan Flash Factory. Namun kebanyakan kita untuk membuat presentasi yang interaktif menggunakan Peer Deck ini, kita gunakan yang Create a Listen. Kita coba di sini Bapak Ibu ya. Saya login, lalu saya join menggunakan akun yang di atas. Nah, di sini seperti tampilan presentasi ini Bapak Ibu. Ya ini saya create a listen. Dan langsung Google Slide terintegrasi dengan Peer Deck Bapak Ibu. Langsung diarahkan ke Google Slide. Seperti itu. Jadi kita membuat presentasi yang interaktif itu dibantu dengan bantuan Google Slide. Workshop sebelumnya bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimalisasi Google Slide dengan bagus, misalnya mengatur tata letak, tema, transisi, itu sangat membantu sekali untuk membuat presentasi yang lebih bagus, lebih konsisten dari segi tampilan dan seterusnya. Dan ini sekarang lagi ditambah dengan aplikasi yang lebih tidak kalah powerful, yaitu Peer Deck ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa melihat ekstensi. Kalau misalnya belum diinstal, ini ekstensi ini adalah Bapak Ibu menginstal aplikasi tambahan. Jadi di sini di akun Google ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu install. Misalnya di sini ya dapatkan add-on, kita install. Tunggu beberapa saat. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari Peer Deck ya. Peer Deck. Nah, Peer Deck for Google Slide Add-on. Ini Bapak Ibu langsung install. Karena sudah saya install, di sini tulisannya terinstall. Tapi kalau misalnya belum, silahkan Bapak Ibu install aplikasi Peer Deck-nya di Google Slide-nya tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ininya ya, fiturnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi tersebut dengan cara mengklik ekstensi lalu Peer Deck for Google Slide dan open Peer Deck Add-on. Nah, tinggal selanjutnya di sini secara otomatis di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam fitur Peer Deck yang siap digunakan. Mulai dari di sini ada template library-nya, discover event atau more activities yang bisa ditambahkan, lalu ada pertanyaan berupa teks, question, number, website, menggambar juga bisa, terus draggable dan seterusnya. Dan juga Bapak Ibu bisa menambahkan insert audio pada ini ya,
slide yang Bapak Ibu buat sehingga menjadi lebih interaktif lagi seperti itu. Ini saya lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, setelah kita menginstal aplikasi Peer Deck di Google Slide, jadi dalam menggunakan Peer Deck pada pembelajaran online ini, Bapak Ibu dapat membuat presentasi menjadi lebih interaktif yang memungkinkan partisipasi siswanya lebih aktif lagi dalam menjawab atau merespon dari presentasi yang Bapak Ibu sajikan ya. Setiap siswa pastinya menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu sajikan atau berikan dan langsung bisa dilihat responnya seperti apa. Selain itu juga Peer Deck dapat menyediakan fitur untuk membuat kuis ataupun tugas interaktif yang dapat dinilai secara otomatis yang dimana Bapak Ibu sudah sisipkan jawabannya tersebut sehingga tidak perlu lagi dikoreksi secara manual oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada muncul lagi, mungkin saya pengen lihat respon yang Bapak Ibu rasakan. Apakah pembelajaran ini Bapak Ibu rasa disukai atau tidak, like atau dislike seperti itu. Mungkin presentasi yang saya sajikan ini seperti apa ya yang Bapak Ibu nilai, apakah Bapak Ibu merasa suka ataupun tidak suka. Jadi ini hanya tampilan awal dari presentasi yang saya sajikan, di mana pengembangan dari aplikasi Peer Deck ini lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa eksplorasi tergantung dari yang Bapak Ibu inginkan, tergantung dari inovasi yang Bapak Ibu harapkan, inovasi yang Bapak Ibu buat, tergantung kreativitas Bapak Ibu buat. Dengan adanya, misalnya di akhir pembelajaran Bapak Ibu ingin menyajikan pertanyaan-pertanyaan kuis dan seterusnya yang itu bisa nanti Bapak Ibu lihat sejauh mana peserta didik menjawab dan memahami materi yang Bapak Ibu sampaikan menggunakan presentasi ini. Coba saya lihat responnya seperti apa. Nah, ini kebanyakan area ininya ya, like-nya lebih banyak ya, bahkan mungkin ya ini bergeser sendiri. Yang tadinya mungkin di atas dislike, sekarang sudah like ya, seperti itu ya. Nah, saya harapkan mungkin ini lebih banyak kita sharing terkait dengan tanya jawab seperti itu, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Saya kembalikan kepada Mas Wicak untuk memandu acara ini. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali Pak Ari untuk penjelasan materi tersebut, materi Peer Deck. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kinerja, bagaimana cara kerja dari Peer Deck itu sendiri sehingga dapat interaktif bersama dengan siswa kita nantinya, begitu Bapak Ibu. Baik, untuk sore hari ini langsung saja Pak, untuk pertanyaannya langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi pada sore hari ini. Di sini sudah ada yang raise hand. Oh ya Bapak Ibu yang baru bergabung tidak perlu khawatir karena kegiatan ini direkam. Nanti rekamannya akan kami bagikan juga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang merasa tertinggal ataupun merasa penyampaiannya terlalu cepat, Bapak Ibu nanti bisa mengakses kembali rekamannya, dan Bapak Ibu dari rekaman tersebut Bapak Ibu bisa mengikuti secara perlahan Bapak Ibu. Bisa diperlambat ataupun bisa dijeda-jeda sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya satu persatu, gitu Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya persilakan dari penanya yang sudah raise hand, ada Ibu Matilda Sitinjak. Silakan Bu menghidupkan mic-nya. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya menghidupkan videonya juga sehingga dapat terlihat oleh kami Bapak Ibu.
Belum ada respon dari Ibu Matilda Sitinjak. Kita lanjutkan ke Bapak Tandi Rustiandi. Silakan Bapak Tandi menghidupkan mic-nya, Bapak. Suaranya masih belum terdengar, Pak. Belum terdengar masih, Pak. Coba dihidupkan kembali, Pak. Masih belum terdengar, Pak. Mungkin kalau menggunakan earphone atau headset gitu bisa dilepas terlebih dahulu, atau kalau masih belum menggunakan bisa digunakan terlebih dahulu supaya suaranya masuk. Di sini mic-nya sudah hidup, tapi suaranya tidak ada yang masuk, Pak. Nah, ini sepertinya masih belum masuk, Pak, suaranya. Masih belum, Pak. Pak tadi bisa gunakan earphone atau headset kalau ada, Pak, supaya bisa terdengar nanti. Sembari menunggu Pak tadi, kita persilakan dulu untuk penanya selanjutnya. Ada Bapak Andres di sini. Silakan Bapak Andres menghidupkan mic-nya, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Maaf ya, Pak. Tadi sinyal saya agak goyang, Pak. Apakah tadi Bapak sudah jelaskan? Jadi saya mau bertanya mengenai Perdex ini, Pak. Ini kan media interaktif. Kita tahu banyak, bukan banyak, sudah lumayan adalah platform yang menyediakan untuk media-media interaktif untuk pembelajaran. Yang jadi pertanyaan saya, pada media interaktif Perdex ini, apakah bisa digunakan untuk matematika, begitu Pak, matematika, khususnya contoh misalnya seperti bangun ruang gitu Pak. Nah, apakah ada toolsnya bisa seperti animasi atau begitu Pak? Kemudian yang kedua, apakah ini bisa digunakan pada saat offline? Terima kasih Pak Ari Purmadi. Terima kasih Pak. Baik, Pak Andres, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dua pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab, Pak Ari. Silakan. Jadi pertanyaan pertama, apakah aplikasi Peerdeck ini dapat digunakan untuk materi matematika ya? Jadi misalnya seperti bangun ruang seperti itu. Jadi aplikasi Peerdeck ini merupakan aplikasi bantuan yang digunakan untuk menambahkan fitur kepada aplikasi Google Slide kita, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya presentasi, misalnya Bapak Ibu buat presentasi seperti biasa, seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan respon dari presentasi yang Bapak Ibu buat, seperti itu Bapak Ibu tambahkan dengan misalnya menggunakan aplikasi Peerdeck. Adapun fitur-fitur yang disediakan misalnya seperti tadi, pertanyaan ini dalam bentuk multiple choice. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat pertanyaan yang dimana jawabannya itu sudah Bapak Ibu susun sendiri, misalnya ABC itu seperti apa, itu bisa dimasukkan di aplikasi Peerdeck. Ataupun misalnya mendrag and drop seperti yang nanti bisa kita lakukan sama-sama pada kesempatan yang selanjutnya, itu juga bisa kita buat di presentasi kita. Dan juga bisa Bapak Ibu menanyakan respon dari apa yang Bapak Ibu tanyakan kepada peserta didik, seperti itu. Misalnya sampai sejauh mana pemahaman dari peserta didik dalam memahami materi ini. Sampai sejauh mana apakah masih di Peerdeck itu ada pertanyaan sampai sejauh mana apakah presentasi ini membuat Anda jenuh atau tidak. Seperti itu, sampai sejauh mana kejenuhan Anda itu bisa kita masukkan di aplikasi Peerdeck ini. Jadi fungsi dari aplikasi Peerdeck ini adalah membantu supaya presentasi yang
awalnya Bapak Ibu itu sifatnya direct, maksudnya hanya satu arah menjadi dua arah seperti itu. Jadi yang biasa hanya disajikan dalam bentuk Bapak Ibu komunikasi aja tanpa ada Bapak Ibu hanya ngomong saja di depan misalnya layar seperti itu, seperti Zoom misalnya, tanpa ada feedback yang bisa diharapkan. Nah, aplikasi Peer Deck ini bisa menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan respon yang secara real dapat diterima oleh peserta didik seperti itu. Yang pertanyaan kedua, apakah aplikasi Peer Deck ini dapat digunakan secara offline? Jadi harapannya di sini kan aplikasi Google Slide ini berbasis cloud ya. Jadi cloud atau nyambung ke internet seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya misalnya mau dikopikan saja, bisa Bapak Ibu download ininya PowerPoint-nya dan bisa di-share kepada di-share kepada peserta didik. Namun aplikasi Peer Deck ini lebih condong ke atau prefer ke pembelajaran yang bersifat online seperti itu, sehingga harapannya bisa dilihat langsung responnya seperti apa. Mungkin dapat digunakan juga ketika setelah kemarin COVID-19, di mana pembelajaran online ini banyak digunakan dan seperti itu sebagai kombinasi antara pembelajaran daring dan pembelajaran yang offline seperti itu, sehingga bisa membuat pembelajaran Bapak Ibu lebih inovatif lagi. Dan saya rasa pembelajaran online ini masih sangat dibutuhkan sekali di era yang sekarang, karena banyak yang misalnya melakukan pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting, terus ada yang menggunakan apalagi Google Meet dan seterusnya, itu bisa ditampilkan menggunakan Google Slides. Jadi misalnya Bapak Ibu juga mengintegrasikannya di Google Classroom. Kita buat instruksi bahwa penyampaian materi pada presentasi kali ini dilakukan menggunakan Peer Deck dengan waktu misalnya dimulai pukul 4 misalnya, dan Bapak Ibu bisa memulai di pukul 4 secara bersama-sama dengan siswanya. Bapak Ibu bisa meremote dari rumah, bisa mempresentasikan secara langsung dan bisa melihat respon dari peserta didiknya seperti apa terkait dengan presentasi yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Jadi lebih prefer ke pembelajaran online seperti itu. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Dari Pak Andres, apakah sudah cukup Pak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Sudah cukup jelas Pak, sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Andres atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya, Pak Ari. Di sini sudah ada Bapak Tandi. Bagaimana Pak Tandi? Apakah sudah bisa mengirimkan mic-nya? Masih belum terdengar sepertinya, Pak. Satu, dua, tiga. Nah, sudah. Sudah. Nah, sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih Pak. Saya Tandi Rustiandi dari Kota Cilegon, Banten. Sangat luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh Pak Ari dan Pak Arif juga sebagai moderator. Saya cuma ingin menanyakan saja. Kan ini hampir tidak jauh beda dengan ClassPoint ya Pak, yang di bawah Microsoft ya. Kalau PowerPoint, ClassPoint. Kalau ini di bawah Google-nya secara langsung, Google Slide. Nah, apakah bisa nggak sih apa yang namanya Google yang sekarang kita rancang ini ya, yang menggunakan Peer Deck ini membuat seperti rancangan slide PowerPoint-nya secara langsung, bukan kita atau gini lah yang lebih mudah. Saya punya PowerPoint yang sudah jadi, kita translate atau integrasikan ke Google Slide ataupun ke Peer Deck ini. Bisa tidak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung. Terima kasih
pertanyaannya Bapak Tandi Rustandi. Ya, jadi untuk besok seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ketika Bapak Ibu sudah punya presentasi dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu bisa besok langsung tunjukkan dan mengaplikasikannya. Kita import modelnya di Google Slide, PowerPoint yang Bapak Ibu punya, lalu kita integrasikan dengan Peer Deck. Itu sangat bisa sekali Bapak Ibu. Sama seperti aplikasi PowerPoint yang saya buat ini. Jadi saya buatnya di PowerPoint, lalu PowerPoint-nya itu saya import di Google Slide dan saya integrasikan dengan aplikasi Peer Deck. Seperti itu, Pak Rustandi. Jadi sangat bisa sekali kalau misalnya Bapak Ibu punya materi dalam bentuk PowerPoint yang besok mungkin bisa Bapak Ibu bawa atau bisa Bapak Ibu tunjukkan kepada kami sama-sama. Dan juga besok saya akan share juga kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya bahan PowerPoint, saya share di grup ataupun di chat yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk praktik untuk besok seperti itu. Oke, Pak Rustandi. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Wah, ternyata Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendalami lagi materi kegiatan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Tenang saja Bapak Ibu, masih ada hari kedua dan hari ketiga, dan untuk hari ini memang hanya pengenalan dan pembuatan akunnya saja. Mungkin ini Pak, yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta pada sore hari ini terkait dengan apakah ini langsung berbayar Pak? Karena beberapa Bapak Ibu peserta workshop ini langsung diarahkan untuk pembayaran begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ari. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar langsung nanti pada saat pemilihan sekolah terus ada join premium, itu sebenarnya Bapak Ibu hanya menggunakan fitur premiumnya selama 30 hari saja. Kalau misalnya tidak Bapak Ibu lakukan pembayaran, maka ini otomatis aplikasinya ini atau Peer Deck-nya ini akan berubah menjadi yang free, dan di mana nanti ada beberapa fitur yang akan tidak bisa digunakan seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu sudah menjalani selama 30 hari, terus Bapak Ibu pengen merasakan adanya premium lagi, misalnya Bapak Ibu tidak harus bayar, kita akalin aja misalnya menggunakan akun email yang lain Bapak Ibu seperti itu. Ya 30 hari kayak gitu. Jadi tidak harus bayar lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya dua email dari Gmail ini. Yang pertama sudah habis, yang kedua Bapak Ibu daftarkan lagi menggunakan teacher, terus Bapak Ibu pakai akun yang premium. Jadi Bapak Ibu masih menggunakan premium selama 30 hari. Kalau misalnya sudah habis, ya nanti itu akan berubah menjadi gratis. Ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mungkin mengakali dengan yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu punya materi yang lebih misalnya atau keuangan yang lebih, bisa kok kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan fitur premium. Tapi kalau mau diakalin dengan email yang lain ya silahkan, itu terserah Bapak Ibu. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi sore hari ini sekali lagi saya ingatkan bahwasanya memang tidak ada presensi, tidak ada link presensi yang perlu Bapak Ibu isi, karena dalam kegiatan workshop virtual Bapak Ibu cukup menyimak saja penyampaian oleh pemateri, sehingga terkait dengan administrasi yang lain Bapak Ibu tinggal menunggu saja akan diberikan melalui grup Bapak Ibu. Daftar hadir dan lain sebagainya sudah kami siapkan. Bapak Ibu tidak perlu mengisi daftar hadirnya, dan Bapak Ibu hanya menerima saja nanti ketika sudah siap semuanya. Semuanya akan kami proses dan semuanya akan mendapatkan fasilitas penuhnya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan, masih ada waktu sedikit lagi, mungkin satu penanya terakhir, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom, ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Bapak Ibu. Ini dari Pak Tandi, resen lagi, adakah pertanyaan lagi Pak? Oh siapa? Silakan Pak Tandi. Oke, terdengar Pak? Terdengar Pak. Ya, satu saja Pak, sedikit ini membanding-banding ya Pak ya, Punten. Yang kalau premium sih oke lah, jangan ditanya. Yang free-nya aja nih Pak.
kelas poin pun ada, cuma waktu kita share, manakala kita gunakan sudah menjadi kelas gitu Pak, audien yang bisa diterima ada batasnya, karena kelas poin itu maksimal hanya 25 kalau tidak salah. Kami satu kelas tidak tercover. Nah, seperti itu. Sedangkan di kelas kami itu minimal 30 peserta didik di kelas. Atau apalagi ditambah yang ada di rumah misalkan gitu kan. Nah, ini terbatas atau tidak seperti kelas poin untuk yang peer deck ini Pak, untuk nanti kalau kita share ke peserta didik. Itu saja. Terima kasih. Iya. Ya, saya langsung jawab. Jadi, ketika Bapak Ibu menggunakan akun yang gratis, ada nggak keterbatasan dari fitur-fiturnya? Pasti ada Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa fitur misalnya seperti draft, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Dan juga misalnya ini berapa siswa yang bisa mengakses. Jadi untuk aksesnya itu sebenarnya tidak ada batasan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa share kepada peserta didik, yang dimana mungkin kalau misalnya sekedar 50 itu masih bisa bisa untuk ditampung oleh peer deck-nya seperti itu. Tapi harapannya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bisa mengakali dengan menggunakan email yang lain, itu sangat lebih bagus lagi Bapak Ibu. Baik Pak Ari. Berarti untuk feedback ini dari segi partisipan ataupun siswa yang dapat bergabung memang tidak ada batasan, berbeda dengan kelas poin Pak ya, terkait dengan partisipan. Ini jadi salah satu keunggulan daripada kelas poin Pak Tandi, begitu Pak. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa, kalau ingin menikmati fitur lengkapnya, Bapak Ibu bisa bergabung dengan fitur premiumnya dengan buat email baru jika email sebelumnya itu sudah kadaluarsa begitu untuk fitur premiumnya. Itu Bapak Ibu. Sudah cukup ya Pak Tandi? Baik, mungkin untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi esok hari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dimohon untuk bisa mempersiapkan segala hal terkait dengan perangkatnya Bapak Ibu. Sehingga ketika masuk ke hari kedua ini Bapak Ibu bisa mulai mempraktekkan apa saja yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Nanti untuk rekaman kegiatan hari ini akan kami kirimkan melalui grup sehingga Bapak Ibu kalau bisa malam ini sudah bisa melihat-lihat kembali ataupun sudah membuat akun sehingga di hari kedua, pertemuan kedua Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan apa saja yang disampaikan oleh pemateri. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Pak Ari atas penyampaian materinya. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.